Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wicaksono dengan NIM B100190458 dari kelas Seminar Pemasaran F, ingin mereview jurnal tugas yang keempat. Dan adapun judul jurnal yang pertama yang akan saya review adalah Relevant Authors, Identifying the Reference Group of International Student in the USA. Lalu yang kedua ada Further Examining the Role Motivation to Study Abroad Plays in the Adaptation of International Student in Canada. Yang pertama ada Introduction. Pada jurnal pertama, RG atau kelompok referensi adalah individu atau kelompok orang yang aktual atau fiktif yang dianggap memiliki relevansi yang cukup besar pada evaluasi dan perilaku seseorang. Menurut Park dan Lessing 1977. Studi ini berfokus pada mengidentifikasi RG yang mempengaruhi mahasiswa internasional ketika membentuk niat untuk mendaftar pendidikan di luar negeri. Lalu di jurnal kedua, tujuan pertama dari jurnal ini adalah untuk mereplikasi penelitian sebelumnya dan mengkonfirmasi validitas penelitian kuesioner regulasi diri dari luar negeri dalam versi singkat. Untuk memprediksi secara longitudinal sesuai kelompok multi etnis siswa internasional, kami menyelidiki peran motivasi yang ditentukan sendiri dan tujuan yang dimiliki siswa internasional untuk belajar di luar negeri dalam adaptasi siswa internasional. Lalu yang selanjutnya ada metode yang digunakan. Untuk jurnal yang pertama, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sebanyak 10 mahasiswa diwawancarai dalam penelitian ini. Respondennya adalah mahasiswa pasca sarjana internasional di University of Dayton, Ohio, Amerika Serikat. Mereka dipilih secara purposif untuk memastikan bahwa penelitian ini mewakili siswa dari berbagai latar belakang dan budaya. Penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa pasca sarjana karena mahasiswa pasca sarjana lebih banyak terpapar RG dibandingkan dengan mahasiswa sarjana. Lalu untuk jurnal yang kedua adalah penelitian ini menggunakan kuesioner atau metode kualitatif. Survei ini disertai dengan wawancara semi terstruktur dari siswa dengan tingkat otonomi yang tinggi dan rendah secara keyakinan yang tinggi dan rendah tentang pentingnya tujuan yang berbeda di kelompok etnis yang berbeda. Survei dilakukan 2 kali. Yang pertama terdiri dari 228 mahasiswa internasional sarjana dan pasca sarjana, yang diantaranya 91 pria dan 136 wanita. Satu tidak diketahui. Berpartisipasi dalam penelitian sesi yang pertama. Usia mereka kisaran 17 hingga 54 tahun. Lalu di sesi yang kedua terdiri dari 72 mahasiswa yang terdiri dari 25 pria, 47 wanita dari York University dan University of Guelph. Berpartisipasi dalam survei sesi yang kedua ini. Usia mereka kisaran 17 hingga 54 tahun. Lalu yang selanjutnya ada hasil. Untuk jurnal yang pertama, hasilnya 7 dari mahasiswa merasa bahwa keputusan mereka untuk belajar di luar negeri sangatlah dipengaruhi oleh diri mereka sendiri. Bahkan, 2 mahasiswa yaitu Daniel dan Howe tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki kelompok referensi untuk mempengaruhi niat mereka untuk belajar di luar negeri. Hal ini menjadi temuan penelitian yang signifikan. Tidak hanya bertentangan dengan hipotesis, temuan ini juga tidak konsisten dengan pertanyaan dan argumen sebelumnya. Penjelasan yang logis adalah bahwa yang diresponden dalam penelitian ini adalah yang disebut Gen Y atau milenial.
Generasi ini dikenal dengan semangatnya yang tinggi terhadap pertumbuhan individu. Menurut Pope et al. Tahun 2014, Paus DKK tahun 2014, yang mempelajari niat Gen Y untuk belajar di luar negeri, menyimpulkan bahwa motivasi yang paling umum untuk belajar di luar negeri termasuk keinginan untuk memenuhi potensi mereka, keinginan untuk memperkuat pengalaman mereka, dan pertumbuhan individu. Lalu yang jurnal yang kedua, hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis bahwa motivasi otonom untuk belajar di luar negeri adalah prediktor berbagi hasil penyesuaian siswa yang pada waktu yang berbeda dari tahun akademik, dan bahwa tujuan pelestarian memiliki efek negatif yang lebih lemah pada hasil penyesuaian, dan efek ini relatif independen dari efek otonomi. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dari siswa internasional Cina di Belgia dan Kanada. Sirkov 4, Feinstein, Kiste, M. Tau, R. dan Lynch, M. tahun 2006. Peran motivasi untuk belajar di luar negeri dalam adaptasi siswa internasional. Pendekatan teori penentuan nasib sendiri. Jurnal Internasional Hubungan Antar Budaya. Lalu yang selanjutnya ada diskusi. Dari kedua jurnal yang telah kita review dapat dilihat hasilnya memiliki kesamaan, yaitu hasilnya mendukung asumsi bahwa motivasi siswa melakukan studi ke luar negeri ialah karena beberapa faktor, yang diantaranya dari jurnal yang ke-1 menyimpulkan bahwa motivasi yang paling umum untuk belajar di luar negeri termasuk keinginan untuk memenuhi potensi mereka, keinginan untuk memperkuat pengalaman mereka, dan pertumbuhan individu. Sedangkan menurut jurnal yang kedua menyimpulkan bahwa tingkat otonomi dalam membuat keputusan ini dan isi tujuan yang dikejar siswa saat bergerak di luar negeri. Kedua hal tadi saling berkaitan satu sama lain, dikarenakan bukan tanpa alasan siswa akan melakukan studi ke luar negeri tanpa tujuan yang pasti. Setidaknya mereka memiliki tujuan tersendiri untuk lebih maju dalam hal pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.